Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab fisika yang baru, yaitu tentang listrik statis. Pada video yang pertama, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang rangkaian arus searah atau listrik dinamis. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini adalah gambar, kita fokus pada yang ini ya. Namanya itu generator Van de Graaff. Nah, di mana generator ini dia bekerja sesuai dengan konsep listrik statis melalui sebuah gesekan. Nah, di sini sabuk yang awalnya itu netral, dia akan menjadi bermuatan positif. Nah, muatan-muatan tersebut kemudian dikumpulkan dalam kubah bola yang berlaku seperti kapasitor sebagai penyimpan muatan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih listrik statis itu? Ya, nah, kita review. Kalau di kemarin kita sudah mempelajari tentang listrik dinamis, di mana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dinamis itu listrik yang biasa kita gunakan di rumah gitu ya. Peralatan-peralatan rumah tangga, elektronik rumah tangga itu menggunakan listrik dinamis gitu. Kalau listrik statis itu apa? Listrik yang diam gitu kan ya, listrik statis itu diam. Nah, selanjutnya apa saja besaran-besaran dalam listrik statis, kemudian apa hubungan muatan listrik dengan kapasitor. Oke. Ini materi dasarnya sudah ya sama seperti materi-materi sebelumnya, itu sudah kita dapat kalian pelajari di kelas 9. Oke. Kita lanjutkan ke besaran-besaran listrik statis. Nah, di sini ada yang namanya gaya Coulomb. Oke, sebelum masuk ke gaya Coulomb, kita mengingat dulu. Dalam besaran-besaran listrik itu ada yang namanya muatan listrik. Ya kan? Kita harus tahu muatan listrik itu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, listrik statis dia mempelajari muatan listrik nih. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Benda akan bermuatan positif jika dia kekurangan elektron, sedangkan benda bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Nah, kemudian dikatakan netral jika mempunyai jumlah muatan positif yang sama dengan jumlah muatan negatif gitu. Nah, kemudian ketika dua muatan ini, muatan positif, kemudian muatan negatif. Nah, ketika ada dua buah muatan yang sejenis atau berbeda jenis, kita kan sudah tahu konsepnya. Kalau dia sejenis, maka dua benda yang sejenis didekatkan, dia akan tolak menolak. Nah, jika kedua benda itu muatannya berbeda atau berlawanan jenis, maka dia akan tarik menarik. Nah, dua benda yang sejenis atau dua benda yang berlawanan jenis tadi akan mengalami gaya tarik-menarik gitu kan ya. Nah, gaya listrik antara dua muatan tersebut itu disebut dengan gaya Coulomb. Nah, hukum Coulomb menyatakan gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan sebanding dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Nah, jadi hubungan gaya tarik-penarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda yang sejenis atau berlawanan jenis tadi itu dijelaskan dalam hukum Coulomb, di mana gayanya itu dikenal dengan gaya Coulomb. Nah, secara matematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Gitu kan ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sesuai dengan pernyataannya, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan
gayanya sebanding dengan besar muatan-muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Nah, di sini atau F sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini 1/4 Pi epsilon 0 ini adalah nilai dari K. Tapi ini biasanya kita langsung gunakan ini ya, di mana F itu adalah gaya kolom, satuannya Newton, Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik, satuannya kolom, ya ini tadi gaya kolom, satuannya Newton ya. Kemudian K, tetapan atau konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa, nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 22 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, resultan gaya kolom. Jadi, ketika ada 3 buah muatan, di sini ada 3 buah muatan yang tersusun membentuk segitiga gini ya. Muatan pertama muatannya positif, muatan kedua negatif, dan muatan ketiga positif. Nah, maka di sini antara muatan 1 dan muatan kedua itu kan dia positif sama negatif. Maka dia akan tarik-menarik sesuai gambar ya. Nah, yang pertama ini muatan pertama sama muatan yang ketiga. Karena dia sama-sama positif, ya kan ya, muatannya positif, maka gayanya akan tolak-menolak atau saling menjauhi. Berarti di sini ada F3 1 ke arah sana, menjauhi muatan ketiga. Kalau digambarkan lagi juga di sini ada muatan gaya F1 3 yang arahnya juga menjauhi muatan pertama gitu. Selanjutnya antara muatan ketiga dengan muatan kedua. Muatan ketiga positif, muatan kedua negatif. Nah, karena dia berlawanan, maka gayanya akan saling tarik-menarik. Maka di sini ada gaya F3 yang arahnya mendekati muatan kedua. Kalau digambarkan lagi juga di sini akan ada gaya F23. Gaya F23 yang arahnya juga mendekati muatan ketiga. Nah, sekarang kita akan melihat berapa resultan gaya pada muatan ketiga. Total resultan gaya pada muatan ketiga. Nah, karena dia membentuk sudut, maka kita antara muatan F32 dan di sini juga F32 ya. Nah, karena dia membentuk sudut, maka kita ambil yang namanya resultan gaya, yaitu F resultannya. Nah, ditariklah garis membentuk tegak lurus seperti ini, ya kan? Nah, ini adalah resultannya. Maka diperolehlah rumus FR sama dengan akar F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat. Yang ini rumusnya ditambah 2 dikali F31 dikali F32 cos alfa. Nah, ini didapat dari mana? Ini sudah dari persamaan persamaan vektor ya untuk mencari resultan gaya. Biasanya kita gunakannya persamaan yang seperti ini. Gitu. Nanti kita masuk ke contoh soal. Kita lanjutkan dulu tentang kuat medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi, di mana pengaruhnya bisa menarik atau menolak muatan listrik lain yang berada di daerah tertentu. Nah, benda yang bermuatan, dia akan menghasilkan medan listrik atau yang dinamakan dengan muatan sumber. Sementara muatan yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik itu dinamakan muatan uji. Nah, besar kecilnya gaya yang dialami oleh muatan uji di dalam medan listrik itu yang disebut dengan kuat medan listrik. Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Gambar A dan B.
arah kuat medan listrik selalu menjauhi atau meninggalkan pusat medan yang bermuatan positif. Jadi ketika muatannya positif, maka arah kuat medan listriknya akan menjauhi muatan. Sebaliknya, dia akan mendekati pusat medan yang bermuatan negatif. Gitu. Ini ya gambarnya. Nah, adapun besar medan listrik itu dirumuskan dengan E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat. Biasanya yang akan sering kita gunakan yang ini. E sama dengan K Q per R kuadrat atau E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Sama aja, ini tadi nilai dari K ya, konstanta. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan hukum Gauss. Hukum Gauss ini dinyatakan oleh Carl Friedrich Gauss. Dia yang menurunkan hukum berdasarkan pada konsep garis-garis medan listrik. Gitu ya. Nah, hukum Gauss di sini menyatakan jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, adapun secara matematis, hukum Gauss itu ditulis dengan persamaan, ini dibacanya pi ya. Ini dibacanya pi, itu sama dengan EA cos theta, sama dengan Q per epsilon 0. Di mana pi itu sama dengan jumlah garis medan atau flux listriknya, satuannya adalah Weber atau Newton meter kuadrat per kolom. E tadi adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. A luas permukaan tertutup, satuannya meter kuadrat. Q muatan, satuannya kolom. Epsilon 0 permitivitas yang tadi, dan E sudut antara theta, sudut antara E dan sudut antara medan listriknya ya, dan garis normal bidang. Nah, di sini ada kuat medan listrik dalam konduktor pada dua keping sejajar. Nah, misalkan luas tiap-tiap keping kapasitor diberi muatan berlawanan dengan sama besar. Berdasarkan hukum Gauss, kuat medan listrik yang dihasilkan konduktor dua keping sejajar ialah E sama dengan sigma, ini bacanya sigma per epsilon 0, dengan sigmanya itu adalah sama dengan Q per A. Itu sigmanya di sini adalah rapat muatan plat. Nah, kuat medan listrik di luar keping sama dengan 0 karena tidak terdapat muatan listrik di luar kepingnya. Nah, sudah membahas tentang gaya Coulomb, kemudian kuat medan listrik. Kita lanjutkan ke energi potensial dan potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik. Apabila sebuah muatan berpindah terhadap muatan sumber, muatan tersebut dikatakan melakukan usaha. Usaha yang dilakukan oleh muatan itu sebesar selisih energi potensial pada kedudukan awal muatan terhadap kedudukan akhir muatan. Adapun besarnya energi potensial atau usahanya itu adalah W sama dengan Q dikali V1 kurang V2 misalnya ya. Kemudian atau W sama dengan delta EP, delta energi potensialnya, atau ini E sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kemudian untuk potensial listriknya didefinisikan sebagai energi potensial per satuan muatan. Ini dari buku Genkoli. Jika titik muatan Q memiliki energi potensial listrik EPA,
potensial listrik VA pada titik tersebut adalah VA sama dengan, maka potensial listriknya adalah energi potensial listrik terhadap besar muatannya. Nah, potensial pada titik yang berjarak R dari suatu muatan titik yang berada dalam suatu medium itu sebesar V, potensial listrik ya, V sama dengan K/Q per R. Atau K-nya tadi ialah 1/4 pi epsilon 0. Oke, itu Ibu rasa untuk materi yang akan kita pelajari hari ini kita lanjutkan dengan satu latihan soal tentang gaya kolom, tentang hukum kolom. Nah, di sini di sini ada 3 muatan, A, B, dan C. Jika AB sama dengan BC, jika jarak A ke B itu sama dengan jarak B ke C sama dengan 3 cm, dan masing-masing nilai muatannya itu adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 kolom. Tentukan gaya yang bekerja pada muatan di titik B. Gaya yang bekerja pada muatan di titik B. Berarti kalau kita gambarkan, nah, sini. Ini tadi muatannya positif, dan ini negatif. Kalau kita gambarkan sama dengan gambar yang tadi di awal ya. Karena dia di sini positif, maka gayanya menjauhi. Kemudian yang di sini positif dan negatif, maka dia akan mendekati atau tarik-menarik tadi. Nah, karena kedua gaya ini membentuk sudut alfa, gitu kan ya, maka kita cari yang namanya resultan. Maka resultan antara kedua gaya ini adalah FB. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Nah, untuk mencari resultan FB, maka kita cari dulu FBC sama FBA ini masing-masing nilainya berapa, gitu kan ya. Gaya pada B akibat tiap-tiap muatan, yang pertama ada FBC. Gaya tarik-menarik antara muatan B terhadap muatan C. Terhadap muatan C. Ya, yang ini dulu. Maka kita masukkan rumusnya. Rumusnya kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini K Q kuadrat per R kuadrat. Kenapa Q kuadrat? Karena masing-masing muatan di sini nilainya adalah sama. Jadi karena dia sama, langsung dikalikan menjadi Q kuadrat. Nah, K Q kuadrat per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya itu adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 dikuadratkan per R-nya juga dikuadratkan 3 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Didapatkan hasilnya adalah 0,4 Newton. Nah, di sini karena besar muatannya sama, maka besar gayanya untuk FBA itu sama dengan FBC, yaitu sama dengan 0,4 Newton. Nah, sudah kita dapatkan, kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari resultan gayanya. Maka di sini FB sama dengan akar FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 dikali FBA dikali FBC dikali cos 90 derajat. Nah, di sini cos kan dia dikali dengan cos alfa. Kita lihat antara kedua gaya ini dia membentuk sudut tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, maka gaya yang terbentuk itu adalah sudutnya ialah 90 derajat. Nah, cos 90 kita tahu ya. Kalau cos 90 nilainya adalah 0. Oke, kita masukkan angkanya. FBA 0,4 dikuadratkan ditambah FBC-nya juga 0,4 dikuadratkan ditambah 2 dikali 0. Yang di sini udah 0 ya hasilnya karena cos 90 0. Nah, dikuadratkan maka diperolehlah hasilnya yaitu 0,4 akar 2. Jadi, resultan gaya di B sebesar 0,4 akar 2 Newton. Ini satu soal contoh tentang gaya kolom. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dipahami terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kita lanjutkan ke WhatsApp.
Oke, itu saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.